Halo, boleh on cam dulu, Aran. Silakan. Udah ya. Apa kabar nih, Aran? Baik? Baik, Kak. Ya, oke. Wait dulu, ya, tunggu teman-temannya. Oke, Kak. Kalau kabar Kakak? Baik juga kok. Aku sehat terus. Aku sehat terus. Sama sih. Nah, ya. Kalau kalau aku ngajar aku sehat berarti. Gitu ya. Sama kok. Kalau kalau udah umur gede itu kadang nggak sakit gitu sih, jarang sakit gitu ya. Karena kan memang kayak kita kan makin sibuk ya, jadi ninggalin waktu sebentar tuh kayak nggak bisa gitu. Kan Hmm. misalnya kayak sambil kuliah sambil ngajar atau enggak sambil kerja tempat lain sambil ngajar juga itu kan waktunya ya kayak berpikir oh berharga nih waktunya gitu. Kalau waktu sekolah sih aku suka pengen pura-pura sakit gitu, tapi sekarang mah kayak aduh nggak bisa, jangan gitu Hmm. ya, jangan. Sayang soalnya masih 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 muda, jadi eh, bisa beraktivitas. Kalau udah sakit banget tuh kalau apa ya, ya aku udah jarang banget sakit sih. Sakit-sakit kan mana ya, pernah 2 tahun lalu mungkin sakit-sakit Wah, beneran sampai itu ya, sampai sampai nggak bisa kemana-mana gitu. Aku tuh apa ya, gara-gara itu pun cuma setengah hari karena aku tuh makan, kamu tahu ini gak sih, seblak, tau nggak seblak kamu? enggak Atau pokoknya adalah makanan di Bandung gitu ya, pokoknya itu tuh kamu tahu kerupuk? Kerupuk tahu? tahu. Kerupuk ya, nah kerupuk tuh direbus, jadi kerupuknya tuh kayak kayak kamu tahu kayak sereal ya kan, awalnya sereal tuh kan kering ya, nah ini jadi basi gitu tapi ini asin gitu Oh, kan, kayak gitu. Nah cuma memang jadi apa ya, aku kayaknya itu nggak tahu si yang jualannya pakai cabai busuk atau apa, jadi aku kayak keracunan gitu. Cuma itu doang sih yang parah, saja nggak pernah gitu. Ini udah Kak. Hafid. Oke, ada Hafid, coba boleh on cam Hafid, silakan Hafid. Terus Sonia juga, Denanta, apa kabar Denanta? Baik, Sehat? Kak. Baik ya. Oke, good. Terus Hafid boleh on cam Hafid 3. Terus Sonia juga. Oke, ntar ya, tunggu sebentar, teman-temannya masih mau join. Apa tuh Hafid? Habis buat ram online, habis makan bareng online gitu, kirain. Enggak ya? Oke, Aran. Aran, terus Sonia. Oke, boleh on cam Sonia, Jeremy itu ada. Sonia, terus Jeremy. Gimana kabarnya nih? Hafid, baik? Baik. Baik ya. Oke, Alfon izin les ujian. Mike telat, Irsyad belum ada, Jeremy, Sonia. Jeremy, apa kabar Jeremy? Baik, Kak. Baik ya, oke. Terus ya, jadi nggak apa kalau misalnya sinyalnya bermasalah, bisa on cam off cam aja gitu ya, bolak-balik nanti cek dulu. Terus Sonia ini dua-duanya connect audio ya, coba satu mungkin kita live audio, biar takutnya nanti pas aku tanya berdengung. Ding 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 ding. Nah, oke, ini udah bisa ya. Gimana kabarnya Sonia, baik? Baik, Kak. Nah, oke. Oke, ini tungguin dulu ya. Ini ada Irsyad, terus ada Mike belum join, Z, Faiz, Albar, Abad, sama Elis. Mana ya? Tumben, Elis. Elis. Udah jam 7 ya. Oke, itu Elis. Di jalan Kak, Elis oke, Aran oke. Ayo kita tunggu dulu Albar. Irsyad, Z, Z, dan siapa tadi tuh yang belum ada tuh? Irsyad, Z, Albar, dan Elis udah ada ya? Abad. Oke. Terus Irsad.
terus Z and abad. Elis, on cam nih Elis. Gimana kabarnya Elis? Baik Elis? Halo Kak, Iya, baik-baik apa aja. baik ya, baik ya. Oke, baik-baik aja. Oke, oke. Kita mulai aja kan udah jam 7, kita coba bahas PR dulu sedikit ya. Jadi PR-nya itu kita coba untuk cobain dan kita akan coba untuk eh, lihat ya hasilnya seperti apa. Jadi coba kita cek dulu ya jawaban pertama dan juga kodenya. Jadi di sini tuh kita lihat lagi soalnya ya. Kalau kita coba lihat dulu, bentar aku coba ganti share screen-nya dulu ke ini yang nanti ya, sebentar. Oke, coba kita buka dulu ya PR yang kemarin. Yang kemarin itu PR-nya ada di modul 15.2 ya. Oke, data analis. Aku lihat teman-teman udah submit semua ya. Ya, aku harap gampang berarti ya. Oke, nah coba kita coba lihat ya pengertiannya. Oke, jadi yang pertama tuh kan gini, tugas satu. Setelah itu tugas satu kan udah kita bahas ya. Jadi ini aku rasa udah oke lah ya sama jawabannya buat tugas satu. Di tugas satu tuh jawabannya adalah, nah kodenya ini ya yang df points.min. Jadi dari data frame kita ambil kolom poin, lalu kita ambil yang terkecil, nilai terkecil dari kolom poin tersebut. Di mana jawabannya adalah 0. Seperti itu. Ya, 0. Lalu tugas kedua di sini katanya, sekarang temukan nilai homework tertinggi. Ya, ini coba kita buka lagi yang kita bikin collab baru bentar. Collab. Kita bikin collab aja yang baru ya. Coba kita bikin Google Collab baru. Aduh. Nah, ini iseng aja. Nah, coba. Nah, sebentar, ini kita bahas sedikit ya. Nah, jadi kalau buat yang kedua itu kita udah bahas juga nih, kita import SPD. Kita diminta untuk buka ininya ya, buka file pandanya kayak gini. Ini kita load dulu Kotlin datanya. Sebentar, masih connecting. Oh ya, teman-teman silakan buka collab kalian juga ya. Aku pengen tanya nanti kodenya. Aku lihat udah submit semua, jadi aku rasa kalian sudah beres semua ya. Nanti aku bakal tanya ke kalian. Jadi silakan dibuka Google Collab-nya mungkin Denanta, Aran, Sonia, terus Hafid, Elis. Ya coba. Oke. Oke, ini kan yang Kotlin data ya. Coba kita upload dulu Kotlin datanya. Kotlin data.cs. Sebentar, kok nge-lag ya? Kotlin data. Oke, jadi kalau yang pertama sama yang kedua kan kita udah kerjain minggu kemarin, jadi kita bisa skip aja buat yang minggu kedua. Yang kemarin itu jawabannya adalah DF homework max ya, jawabannya satu-satu. Nah, yang ketiga itu kalau kita lihat lagi, yang ketiga soalnya di sana adalah di sini katanya yang ketiga itu temukan ID siswa yang memiliki nilai poin terendah dan kursus apa yang mereka ikuti. Pengen tanya ke Elis, Elis kodenya apa Elis? Kalau buat nomor 3, lihat kerjaan aku lihat udah disubmit. Nah, mungkin kodenya apa nih Elis? Buat tugas 3, boleh cek lagi mungkin teman-teman semua boleh sambil dibuka ya tugas PR yang minggu kemarin. Oke, ada Nanta, Aran, Sonia, Jeremy, Hafid, Elis. Tugas yang ketiga kan Ya, tugas 3 tuh apa kodenya? itu pakai df titik points titik min Aran dulu. dalam kurung df dot points terus min. oh yang tiga soal 3 itu kan yang soal pertama. Bentar. Yang Soal 3, ketiga itu yang temukan ID siswa yang memiliki nilai poin terendah dan kursus apa yang mereka ikuti. Oh, oke. Dot point ya gini, ini kayak gini kan Elis? ya Oke, kalau gini dia cuma nge-share angka 0, tapi kita nggak dapat info
ininya nih Aris nggak dapet eh Itu dimasukin ID-nya. di tanda kurung kotak. Ya gimana coba. Boleh ketik gak di kolom chat ininya? Kalau sudah aku ketikin. Iya coba di kolom chat ketik coba kodenya copy aja coba boleh. Oke, kita lihat ya. Oke, buat nomor 4, tugas 4 disiapin sama ini deh jawabannya. Disiapin sama Hafid coba, nomor 4. Nomor 4 tugasnya adalah temukan berapa banyak siswa yang tidak pernah menyelesaikan homework sama sekali dari semua kursus. Nah, Hafid udah Hafid PR-nya yang kemarin? Tugas 4 udah belum? Halo, Halo ini ya, suaranya kedengeran? kedengeran. Tugas 4 sudah minggu kemarin yang PR? Tapi itu Hmm? yang homeworknya sama dengan 0 ya? Iya, yang homeworknya tuh nggak pernah ngerjain sama sekali. Jadi kamu tuh disuruh nyari siswa yang nggak pernah ngerjain PR. Udah, coba lihat kodenya. Dikirim di chat ya, aku udah Kemarin kayaknya Hmm? hasilnya itu paling kecil 40, nggak ada yang 0. Oh, oh enggak. Jadi homework tuh kalau nggak salah sini nih homework. Ini ya homework nih. Kalau kita ketik homework min tuh dia ada 0. 40 ya? Oh, pantesan ya. Berarti nggak ada kan? Jadi harus itu coba kalau kamu kodenya gimana kalau kamu kodenya? Boleh share nggak? Fit. Sama Elis Kode yang tadi kode yang tugas 4. Tugas 4-nya Hafid coba lihat. Sama yang Elis tugas 4-nya coba di chat aja Elis di Zoom, chat Zoom. Ada kodenya Elis? Oke, DF course. Nah, betul. Betul, coba. Nah, gitu ya. Jadi df.course ini tugas 4 ya. Tugas 3 ya. Ini tugas 3. Oke, sorry ini by Alice. Jadi sini katanya pakai df.course. Nah, kemudian kita pakai tanda kurung kotak df.points.min. Kita ambil yang terkecil. Nah, ini kalau kita klik run dia bakal dapat tabelnya. Jadi kursusnya tuh kursus Pythonnya yang paling kecil, tapi kita harus dapat ID-nya juga. Nah, gimana sih cara dapetinnya kayak gini nih. Jadi gini aja. df begini, df gini kalau nggak salah. Wait. df dot ntar kalau dot course dia kan ngambil Pythonnya doang. Coba kita lihat di ini ya di PPT untuk nomor 3 jawabannya kayak gimana. Oke, jadi untuk nomor 3 gini nih. Jadi gini dulu, kita harus cek dulu jadi df, kita ambil seluruh df-nya. Lalu di sini df points sama dengan df points dot min gitu. Ya, Alice ya coba lihat lagi. Nah, jadi kalau seperti ini, nanti kita bisa mendapatkan seluruh tabelnya gitu. Ini. Oke, ini yang koreksi ya. Koreksi itu berarti error lagi bentar. Ya, untuk koreksi nomor 3 dia itu adalah df. Nah, df dulu ya baru df.point. Kita akses pointsnya itu harus sama dengan df points min ya gitu. Oke. Nah, jadi kalau ini kita klik run kita bakal dapat tabel ya di mana di sini yang poinnya paling kecil itu adalah perhatikannya Alice siapa lagi nih Aran, Dunanda, Sonia ya, Z, perhatikan dulu Z. Coba lagi nih. Nah, jadi di sini itu dia langsung menunjukkan tabelnya. Jadi kan gini, kita ambil dari DF adalah tabel keseluruhan. Kita ambil siapa? Kita ambil yang poinnya itu terkecil. Ya, gitu. Kita ambil yang poinnya terkecil. Def points sama dengan def points dot min. Nah, berarti kalau misalnya nomor 4 ya, yang tadi Hafid udah ketemu belum Hafid nomor 4 atau baru yang homework aja? Oke, df.log.homework jawabannya kosong karena tidak ada. Oke, ya betul. Nah, ini kalau kita lihat lagi ya nomor 4 di kodenya Hafid itu kan df.log ya. Nah, kita sebenarnya bisa pakai ini nih kodenya. Untuk nomor 4 itu df. Nah, jadi nggak perlu pakai log juga nggak apa-apa Hafid. Jadi df tanda kurung kotak df homework sama dengan 0 ya. Jadi 0 siswa karena semua siswa selalu mengerjakan PR ya seperti itu. Jadi Hafid kodenya sudah
Benar. Oke, Hafid nomor 4. Nomor 4 ya, Hafid pakai H. Di sini DF tanda kurung kotak, DF homework itu yang sama dengan 0 itu nggak ada ya. Jadi semuanya sudah mengerjakan PR. Nggak ada. Yang terakhir di sini nomor 5. Dan nomor 5 itu tugasnya adalah temukan berapa jumlah poin yang diperoleh oleh semua siswa Python Pro. Nah, aku pengen tanya kodenya Sonia gimana buat nomor 5. Tugas nomor 5 udah Sonia untuk PR ini? Udah, Kak. Nah, coba yang 5 gimana coba kamu kodenya? Ini Z baru hadir, terus ada Elis, Jeremy, Sonia. Nah, boleh share ya di chat ya. Oke, yang lain silakan buka modul 5 lesson ketiga. Ya, Z, Denanta, Aran. Kita menunggu kode Sonia nih. Jeremy. Oke, teman-teman perhatikan ya setiap penjelasannya. Oke. Nah, oke. Karena ini ilmu sangat berharga, teman-teman. Ya. Oke, kita lihat tunggu Sonia dulu. Pokoknya kita tulis di sana diminta untuk menemukan berapa jumlah atau seluruh poin yang diperoleh oleh siswa Python Pro. Ya. Nah, betul ya. Jadi kita pakai DF. Kemudian di sini df.course dan Python Pro dot points dot sum. Nah, ini kalau kita klik run. Oke, di sini kita tar dulu. Oke, df.course sama dengan Python Pro. Bentar, salah. Sini kan ada kurung kotak. Ini baru gini. Nah, kayak gini nih. Oke, gitu ya. Gitu, kodenya tadi salah ketik. Oke, jadi kita ambil yang Python Pro, lalu kita ambil pointsnya, lalu kita summarize semuanya. Jadi totalnya ada 85.000 ya. 85.000 poin. Oke, dari seluruh siswa Python Pro. Oke, nah kita lihat ya kodenya. Betul ya. Dev.course dengan Python Pro points.zoom. Ini dari Sonia. Ya, oke. Thank you. Oke, ada yang mau bertanya buat PR-PR-nya nih teman-teman semuanya? Ada yang mau nanya nggak buat PR-nya? Kok ini hasilnya nggak ganti ya, bentar. Kok nggak ganti screen-nya ya? Itu error. Oke. Ya, oke, udah dibuka ya semuanya ya. Sekarang gini, kita akan belajar tentang natural language processing-nya. Jadi NLP itu adalah dasar dari LLM atau large language model. Nah, large language model itu adalah model yang dapat menirukan atau memproses bahasa manusia. Oke nggak? Ada tahu contohnya apa? ChatGPT ya. ChatGPT bot ya, bot kayak Google apa? Google asisten dan lain sebagainya ya. Nah, itu merupakan large language model gitu. Z Denanta. Wah, ini aku cek dulu Z Denanta, terus ada Sonia, Jeremy. Oke, ini baru 8 orang, 7 orang berarti ya. Oke, coba aku cek dulu bentar kehadirannya sekali lagi. Ini dari
13 orang, Elis sudah hadir, Jeremy hadir, Irsyad belum, Denanta, Mike belum, Alfonsus izin, Hafid udah ada, Z udah ada, Albar belum, Aran, Faiz, Sonia. Oke. 7, ya ini 7 berarti 7 tambah 6. 6 gak ada ya? Oke, 6 gak ada. Mike, kemudian Abad, Irsyad, Albar, Alfonsus, dan satu lagi itu Mike. Oke. Oke, tidak apa-apa. Oke, nah, jadi gitu ya. Kita akan belajar tentang natural language processing. Nah, dalam NLP itu ada pipeline-nya. Jadi kita tuh perlu yang pertama kita perlu tokenize ya. Kemudian nanti kita perlu yang namanya itu adalah apa ya? Lematize lalu kemudian nanti di sini baru kita summarize atau kita hitung atau kita membuat susunan kata baru ya dari hasil pemrosesan tersebut. Ya. Nah, jadi gini, nanti itu kita bakal coba buat kode untuk summarize artikel berita yang kita ambil minggu kemarin, gitu ya. Jadi kita akan coba untuk sederhanakan atau menyimpulkan atau mengsummary artikel berita yang kita ambil minggu kemarin, gitu ya. Nah, kita juga bakal belajar sebuah teknik efektif untuk membuat kode yang panjang jadi pendek, ya, dengan one-liner Python. Begitu. Oke, nah mungkin kita coba bahas dulu sedikit ya tentang pipeline. Jadi sebenarnya kalau kita itu membuat sebuah model untuk menganalisis sebuah bahasa, dia gini konsepnya. Pertama, naskah yang panjang ini ya itu akan kita potong-potong jadi kalimat-kalimat gitu ya. Nah, lalu kalimat-kalimat ini akan kita potong jadi kata gitu. Oke? Nah, namanya tuh tokenize. Nah, nanti kita akan mengeliminasi ya kata-kata yang nggak perlu. Contohnya kayak kata sambung ya, imbuhan itu kan nggak perlu ya. Nah, kita akan buang. Kemudian baru kita lematize, itu mencari kata dasar ya, lematize itu. Jadi misalnya nih kayak apa namanya tuh mengakuisisi itu jadi mengambil misalnya ya, atau misalnya mendefinisikan itu jadi mengartikannya enggak ya, jadi kata-kata yang serapan diubah jadi bahasa dasar. Nanti dihitung banyaknya kata lalu kita bisa membuat kalimat baru dengan kata yang paling sering diucapkan gitu ya, gitu. Jadi kita bisa membuat sebuah ringkasan seperti itu. Oke, nah proses tersebut itu namanya natural language processing ya dalam AI. Oke, namanya itu natural language processing, teman-teman. Ya. Nah, apa sih NLP? Coba kita bahas sedikit. Oke. NLP. Jadi NLP itu membuat komputer atau mesin itu bisa interact sama our language ya, bahasa manusia gitu. Oke. Nah, nanti NLP ini dia itu bakal memecah-mecah kata lalu menyusunnya kembali kayak gitu biasanya. Oke. Nah, jadi kata-kata yang dia analisis itu dia ubah jadi token namanya. Jadi setiap kata itu dia punya angkanya masing-masing. Kayak misalnya gini nih. Lihat ya, coba perhatikan. Salah satu pustaka NLP Python yang paling populer misalnya ya. Nah, itu dia punya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, 8. Nah, 9, 10, 11 gitu. Nah, jadi kata-kata yang berbeda tuh dia punya tokennya sendiri. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi gini. Apa aja prosesnya? Yang pertama tokenize-nya yang tadi udah aku jelasin. Jadi memecah teks jadi kata atau kalimat individual. Jadi naskah dia bisa ubah jadi kalimat-kalimat ya, atau nanti kalimat tersebut dia pecah lagi jadi kata-kata. Paham nggak? Gitu ya. Oke. Nah, setiap kata tersebut punya tokennya. Tapi kita nggak bakal ngangkain itu karena kita bakal pakai library NLTK dari Python. Jadi kita nggak bakal manual ngeangka-angkainnya. Oke. Yang kedua adalah lematize. Lematize itu adalah mengubah kata jadi bahasa dasarnya. Gitu.
Coba mungkin tanya siapa ya? Aku pengen nanya ke ini deh, ke sini ada Denanta, coba Denanta. Coba contohin ini deh, contohin lemetize. Lemetize itu kan kata diubah jadi bahasa dasar. Coba. Ini aku contohin pertama. Misalnya kayak ini nih, misalnya kayak apa ya? Oke, yang tadi deh, mengakuisisi jadi mengambil. Ya, itu kan sama artinya ya. Tapi kan diubah jadi bahasa yang lebih sederhana. Ya kayak mengakuisisi itu diubah jadi mengambil. Coba bisa kasih contoh ini misalnya kayak apa lagi? Jadi kata yang awal itu bahasa serapan, ya bahasa yang enggak umum, jadi bahasa yang lebih umum gitu. Coba. Ada contohnya di Nanta? Bentar Kak, lagi pikir. Boleh, nggak apa-apa. Sama ini nih, mungkin sambil nunggu Denanta mikir ya, nanti aku tanya lagi ke Denanta. Oke, kita coba ambil contoh ini di contoh tokenize. Misalnya kita buat kalimat gini ya. Eh, aku adalah seorang bajak laut. Nah, coba di sini sama jawab sama ini deh, sama siapa ya? Di sini ada Aran, coba Aran. Ini kalau di tokenize jadinya gimana? Dia diubah jadi ini kan kalimat, berarti kalimat itu dia bakal diubah jadi kata-kata kan? Nah, ini itu kita bakal simpen dalam sebuah list. Listnya gimana? Tahu nggak? List. Nah, Nggak terlalu ngerti sih, Kak. tokenisasi itu jadi kalimat kita pecah jadi kata-kata. Gimana tuh maksudnya? Nah, Iya, jadi kalimatnya dipecahkan jadi beberapa kata. jadi gini nih, kalau kita lihat dalam list ya. Nah, kita coba edit lagi nih yang tadi. Kok nggak diedit sih dia? Oh, kayak list biasa ya, Kak? Membikin list gitu. Jadi kita bikin kayak gini. Jadi aku, koma adalah, koma seorang, koma bajak, koma laut gitu loh. Ya, di kayak list gitu nih, kayak gini. Oke? Aku ini kelihatan nggak teks aku? Kelihatan nih aku Kelihatan. coret-coret gitu ya, kayak gitu. Jadi awalnya satu kalimat gini, jadi gini, aku, koma adalah, koma seorang, koma bajak, koma laut, koma gitu loh. Udah ketemu dengan Nanta? Contoh lemetize apa? Jadi kayak Hmm, mengurangi kata gitu kayak berlari atau jadi lari gitu. bisa. Ya, berarti jadi lari atau mengakuisisi jadi ambil gitu, bisa. Bisa betul ya tadi contohnya yang lebih sederhana. Misalnya kayak berlari jadi lari. Atau misalnya kayak menebang jadi tebang. Atau misalnya kayak apa ya? Memotret tuh jadi Dimakan, mengambil. Gimana lagi ternyata? dimakan jadi Ah, makan. gitu ya. Jadi di back ke bahasa dasar atau kata dasar. Jadi kata kata awalnya itu apa? Kalian juga dia tuh ya yang tadi ya seperti misalnya kayak awalnya kata kerja berlari jadi lari aja. Atau enggak bahasa yang awalnya bahasa serapan ya kayak misalnya tuh aplikasi gitu ya, aplikasi itu jadi apa gitu ya. Bisa jadi apa ya begitu bahasa ininya bahasa awalnya apa? Begitu. Nah, kemudian ada yang terakhir itu adalah menghapus kata-kata yang gak relevan. Jadi kata-kata yang sering muncul, ya, oke, kata-kata yang apa yang sering muncul, kemudian terus kemudian dia tuh nggak relevan kayak misalnya adalah gitu ya. Kemudian bahasa-bahasa imbuhan, nah itu kan nggak butuh ya. Oke, Hafid coba sebutkan lagi mungkin Hafid tadi prosesnya apa aja prosesnya? Mike boleh on cam dong Mike, sorry Mike. Oke, buka M5L3 Mike. Coba Hafid tadi sebutkan lagi proses NLP. Ada apa aja? Tiga, tadi ada tiga kan? Apa aja? Ya, Jadi yang kedengeran. pertama apa? Coba di sini ada kok di teks ini coba baca, sambil baca, coba nggak apa-apa. Jadi ada tiga nih prosesnya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa tuh? Boleh nggak share? Yuk, yang pertama berarti yang memecah teks jadi kata atau kalimat itu apa? Oh, Kalimat individual. Itu lemetize ya. apa ya lematize? Coba cek lagi. Oh, tokenisasi. Tokenize. Oke. Kalau lematize buat apa lematize?
mengurangi kata jadi bentuk dasarnya. Tadi apa coba contohnya satu yang sebutin Denanta. Contohnya apa? Misalnya berlari diubah jadi apa? Kalau berlari itu apa sih kata dasarnya? Berlari. Kata dasarnya Yang adalah apa kata sih kata tadi? dasar tuh kata awalnya gitu loh. Berlari itu kata dasarnya adalah memotret apa kata dasarnya. Kemudian Memotret, mengambil gitu. bisa mengambil atau potret doang gitu kan. Kemudian kalau berlari itu kan jadi lari doang gak sih? Ya, Iya. heeh. Terus yang ketiga apa, Fit? Tiga katanya. Menghapus kata-kata yang tidak relevan ya. Oke, yang betul. Jadi kita kata-kata yang nggak hapus kita eliminasi ya kita hapus supaya tidak menambah hasil summarize kita. Oke, sekarang coba kita lanjut ke halaman 2. Silakan submit semua. Oke, sekarang perhatikan nih teman-teman. Nanti aku coba tanya-tanya lagi. Ini masih ada mic. Oke, mic buka M5L3 mic, halaman 2 mic. Z juga. Oke, ada Z. Nah, Jeremy ada Jeremy coba off cam ya. Jeremy boleh coba on mic dulu Jeremy. Ada Jeremy? Ada Kak. Nah, ya, oke. Ya, terus perhatikan ya. Oke, nanti aku coba. Mungkin akan kasih pertanyaan. Gini, dalam Python ya kita bakal di halaman 2 kita bakal belajar bagaimana mengetik kode yang efektif. Ya, efektif dan memang pendek. Oke? Ya, perhatikan coba Mike. Lihat nih. Coba ada yang tahu nggak? Misalnya kita buat gini nih. Kita buat for i in range 5 berarti angka dot append. Oke, ada yang tahu nggak hasil kode ini apa? Ada yang tahu? Coba. Tanya siapa ya? Sonia, lihat kode ini apa hasilnya, Sonia? Lihat kode itu. Hasilnya, kalau aku print angka, apa yang akan muncul? Mic-nya sorry mati kayaknya deh. Ya. Gimana? Coba. Saya punya list angka. Kemudian di sini dia eh ada append ya di sana coba cek dulu. Nah, dia bakal ngapain tuh Sonia? Coba aku tanya ke ini deh, Sonia apakah bingung? Coba kita coba tata bantuin sama Mike. Kode ini bakal ngapain Mike? Kita punya list angka, lalu for i in range 5, angka dot append I, print angka. Apa yang bakal di print sama Mike? Di dalamnya list ini 1,1,1 Apa? 5 0,1, 1,1,5 kali. oke. Apakah betul? Coba kita klik runnya ini. Oke, udah mendekati sih jawabannya Mike, tapi masih belum tepat. Jeremy kode ini yang hal betulnya harus gimana? Ini Mike udah mendekati betul, cuma salah nih angka dalamnya salah. Betul ada 5 cuma bukan 1. Jeremy tahu nggak Jeremy? Betul ada 5 item, cuma bukan 1 semua. Tahu nggak yang benernya berapa Jeremy? Halo? Nggak kedengeran nih Jeremy. Eh, Ya, 0,1,2,3,4. oke betul ya. Kayak gini nih. Ingat ya I itu kan dia I-nya dari range 5 ya. Range 5 itu kan dalamnya 0 sampai 4 kan. Jadi kita ambil I-nya gitu. Oke, betul ya. Thank you Sonia, siapa lagi Mike dan Jeremy ya. Oke, tapi sebenarnya untuk membuat seperti ini itu ada cara pendeknya. Sebenarnya ada cara pendeknya. Ya, ada cara pendeknya. Ini kan versi panjang ya. Nih, oke coba kita print di sini nih. Biar kelihatan dulu. Gini nih. Jadi di sini
Ini versi panjang gitu ya. Nah, versi panjang. Oke, nah sekarang kita bikin versi pendek. Oke, perhatikan. Ini kan versi panjang ya. Kok gitu sih? Bentar. Kan versi panjang. Ya nggak sih? Nah, sekarang kita bikin versi pendeknya. Gimana versi pendeknya? Versi pendek. Nah, seperti ini. Kita kan tadi pakai list angka ya buat nyimpen 0 sampai 4-nya. Nah, kita buat gini aja, lihat. Angka sama dengan. Nah, pertama gini. Kita bikinnya jadi kayak kalimat pasif gitu. Kalian tahu kan kalimat aktif, kalimat pasif? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kalimat aktif, kalimat pasif. Elis, tahu nggak contohnya gimana? Kalimat aktif, kalimat pasif gitu. Eh, Nih, kalimat aktif dia itu yang subjek orang yang ngelakuin aktivitasnya di depan kan. Kalau ya pasif kan di nih belakang. coba, ya betul. Jadi aktif itu kan kayak gini misalnya. Coba kamu ubah jadi pasif ya. Ibu membeli ikan di pasar. Nah, berarti pasifnya Ibu membelikan apa? Ikan. ibu beli ikan di pasar. Berarti Oh, ikan dibeli ibu di pasar. di pasar ibu beli ikan artinya gitu guys. Pasar ibu belikan. Bukan ikan di pasar dibeli ibu. Bisa bukan ikan beli ibu di pasar bukan jangan. Ikan dibeli, dibeli. Iya betul, ikan dibeli ibu di pasar betul. Nah, ini kan aktif ya, lihat. Angka yang kosong ya. For i in range 5, angka not append gitu ya. Jadi untuk setiap i dalam range, maka i-nya kita masukin ke angka. Nah, sekarang nggak gini. Angka ya, kita masukkan i untuk setiap i di dalam range 5 gitu. Jadi kita balikin gitu ya. I kita masukin ke dalam angka, i-nya dari mana? For i in range 5 gitu. Nah, ini kita print ya. Print di sini ini versi pendek. Nah, ini kita masukin angka. Sama hasilnya loh, lihat. Sama ya. Tapi kodenya satu baris doang. Lihat tuh. Ya kan? Jadi katanya tuh gini, i itu akan masuk ke dalam angka. I-nya dari mana? Dari for i in range 5. Begitu ya nanti ya. Oke. Coba lagi nih. Aran, mana Aran boleh on cam mic. Ya, jadi kayak gini bentuknya. Kita masukkan i ke dalam angka. I-nya dari mana? Dari for i in range 5. Jadi kayak kita tuh bikin kalimat pasif gitu. Ya, ini kan kalimat aktif ya. Ketika for i in range 5, maka i-nya kita append ke angka gitu. Ya. Nah, tapi ini dibalik. I kita append ke angka dari for i in range 5. Gitu. Ya, kita balik. Kayak gitu versinya. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak buat versi pendek ini? Masih bingung kah? Coba aku tanya dulu. Z, ini angka dot append di versi pendek diganti sama apa? Z. Angka dot append diganti i Oke. for i Oke, in cukup. range itu. Oke, dia diganti i aja ya. Nah, for i in range itu tetap cuma pindah posisi gitu Z. Betul tapi. Jadi angka append ini dia diganti sama i aja. I-nya dari mana? Dari for i in range ini kan sama juga ini sumbernya. Kayak begitu. Oke. Sip. Coba kita versi yang lain deh yang lebih keren. Oke, ini versi panjang banget. Panjang bingit. Oke, panjang sekali lah. Coba kita buat kayak gini. Ini ada contohnya ya. Tapi kita bikin yang lebih ini deh. Ini aku contohin ya. Ini ada contohnya di platform, kalian boleh copy aja. Lihat. Di sini kita punya sebuah list bernama words. Isinya adalah kata word tapi dengan berbagai macam bentuk ya. Ada yang kapital semua, ada yang apa namanya itu? Sentence case, ada yang nggak jelas ya ini. Oke. Di sini kita ubah mereka jadi lowercase semua. Nah, hasil perubahan ke lowercase akan kita simpan di dalam list lowercase words gitu. Jadi tugas kita adalah dari list words itu ubah jadi lowercase, jadi huruf kecil semua, lalu simpan di list yang baru gitu. Jadi kita kayak ngubah dulu hurufnya lalu kita simpan di list yang baru.
Nah, maka kita pakai looping nih. Forward, inward. Jadi setiap ini kita ambil. Nah, if word is alpha, jika ada eh jika item ini merupakan alfabet, ya, merupakan alfabet, maka lowercase words ya atau list yang kosong ini dot append akan kita masukkan, maaf, akan kita masukkan tiap kata ini tapi versi huruf kecil. Jadi teman-teman di Python itu kita bisa loh bikin kata jadi huruf kecil. Contohnya gini ya, aku coba contohin dulu. Misalnya di sini kita buat nama sama dengan Hanafi besar semua nih Hanafinya. Nah, ini kalau kita print nama dot lower dia jadi kecil. Oke, gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat yang tadi, nah, jadi setiap kata ini akan dikecilkan menggunakan word dot lower. Nah, ini versi panjang. Versi panjang. Oke. Nah, gimana versi pendeknya? Di sini ada if loh. Ada if-nya. Nah, gimana versi pendeknya? Gini versi pendeknya. Kita tetap bikin word dulu. Ini kan sumbernya. Ini tetap ada, jangan dihapus. Nah, kayak gini. Ini lowercase words. Kita buat di sini word in words, ya. Word in words in sorry, kita gini dulu. Word dot lower, ya, dari forward in words, baru if-nya. If word is alpha, gitu. Jadi kan tadi gini awalnya, kita looping dulu semuanya satu persatu, kemudian kita cek dia alfabet bukan. Kalau alfabet kita kecilin, begitu. Sekarang kebalik, kita kecilin si word dari looping dari list yang ini, kalau dia tuh alfabet, kayak begitu. Ya, jadi word dot lower tuh mengganti yang append, forward inwards dia mengganti looping yang di atas, sedangkan if-nya kita simpan di bawah, kita simpan di paling belakang. Begitu ya. Oke. Nah, ini hasilnya bakal sama. Ini kalau kita print di sini versi pendek itu sama hasilnya. Kok ini sih. Bentar. Versi pendek, lowercase word. Print versi panjang. Bentar. Word lower, forward inwards if word dot is alpha. Word dot lower, forward inwards if word dot is alpha. Oke, kok error ya? Oh, sorry, ini ya salah, harusnya pakai tanda kurung. Oke, sama ya. Jadi kita bisa buat yang bahkan yang panjang gini, jadi sebaris doang. Ya, yang panjang nih jadi sebaris doang. Oke, kayak begitu. Ya. Oke, yaudah. Ini boleh disubmit dulu aja. Sekarang kita ke halaman 3 semua. Oke, nah ini kita bakal terapin nanti di project kita ya. Di hari ini kita bakal buat. Nah, sekarang coba kita ke halaman 3 dulu. Silakan submit semua. Oke. Nah, pipeline. Tadi kita udah bahas di awal tentang pipeline, ya. Pipeline untuk membuat sebuah summary. Oke, aku pengen tanya kalian. Awalnya kita punya naskah. Naskah kita pecah jadi apa? Dinanta? Kita tokenize jadi Ya, 3. kalimat atau kata? Kenapa? Jadi kalimat atau jadi kata. Naskah yang panjang nih satu paragraf itu kamu pecahnya jadi kalimat dulu atau langsung jadi kata. Kata. Apa? Kalimat. Oke, ke kalimat dulu, betul. Habis dari kalimat ke kata ya. Nah, oke, ini tokenize. Oke, tokenize. Habis tokenize apa lagi? Sonia? Yang dari L.
Yang mengembalikan ke kata dasar itu tadi sebutannya apa? Ayo, boleh Sania, boleh dinyalain mic-nya. Nih, lem apa tuh? Lem Mike tau nggak Mike apa Mike? Lem apa? Hafid apa Hafid? Habis tokenize itu apa tadi? Ini kan tokenize nih. Tokenize ya. Apa? Habis nih, ini aku coba liatin gambarnya lagi deh. Oke. Nih coba. Nih coba. Ini kan tokenize ya, naskah jadi kalimat, jadi kata, pecah-pecah tokenisasi. Ini apa sih sebutannya? Oke, ini eliminasi. Dah. Nah, sekarang coba ini apa nih? Sebutannya apa coba tadi? Sonia atau Mike? Hafid? Apa sebutannya ini? Yang dari L, yang dari L. Buka lagi halaman 2, halaman 1 coba. Apa namanya? L M A apa tuh? T apa namanya? Jeremy, ingat ya Jeremy namanya apa Jeremy? Lemmatization apa namanya? Lemmatization, betul ya lemmatization. Oke, thank you Jeremy. Oke, lemmatization ya. Oke, Sania juga udah jawab lemmatization. Nah, bisa lematize kita gini, kita hitung frekuensi kata yang paling sering keluar, gitu ya. Nanti dari kata ini kita akan buat kalimat ya, kalimat baru. Kalimat baru yang kita anggap sebagai rangkumannya. Seperti itu. Oke? Oke, let's go. Nah, sekarang kita akan coba untuk ngerjain exercise ya di halaman keempat. Coba kalian boleh submit dulu aja deh ke halaman 4. Nah, aku bakal coba untuk kirim kode ke kalian. Ini kodenya sih udah ada, cuma di sini itu nanti kita bakal coba untuk ini ya. Kita bakal coba untuk kerjain kita bakal coba untuk kerjain bareng-bareng ya. Ini aku bakal share kodenya, tapi ini kodenya kosong gitu ya. Nah, ini ada garis-garisnya, kita bakal ganti jadi kode. Oke? Kayak begitu. Ya. Nah, ini juga aku coba hapus dulu. Nanti kalian dapatnya kosong ya. Oke, aku bakal share kodenya. Kalian bisa eh buka linknya di kolom chat, lalu kalian copy to drive ya. Seperti biasa. Oke, jangan viewer. Copy link. Oke, done. Nah, coba linknya ada di kolom chat semuanya. Silakan dibuka. Kalau udah dibuka, silakan di copy to drive. Coba aku pengen lihat. Udah belum? Coba. Silakan dibuka. Habis buka, silakan copy to drive. Kalau udah di copy to drive, silakan share screen. Ya, silakan buka. Linknya aku kirim di kolom chat. Habis itu copy to drive ya. Share screen. Habis kalau udah di copy, silakan share screen. Aku pengen cek. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Aku izin ke belakang. Coba share screen dong ya yang udah di copy ke Google Drive-nya. Denanta, Z, Elis. Silakan share screen langsung aja. Mike, oke, thank you Mike. Boleh stop share. Terus Jeremy, oke, bagus. Lalu Z,
Masih loading ya buat Z. Elish. Oke, sudah. Hafid dan Nanta kamu udah belum? Ada Nanta coba lihat dulu. Oke, sudah semua ya. Sonia udah belum Sonia? Ini Irsyad coba buka link ini Irsyad di chat. Buka link itu terus kamu copy ke drive. Coba on cam lagi, jangan off cam. Coba on cam sepanjang kelas ya. Sonia. Benanta juga udah ya. Oke, salinannya sudah. Oke, boleh stop share Denanta dan Sonia. Oke, aku pengen lihat yang Irsyad dulu. Irsyad. Irsyad udah buka belum Irsyad link yang aku kirim? Udah. Di copy. Coba lihat dulu deh. Lihat dulu, search dulu. Oke, itu ada kan tombol copy to drive tuh, diklik dulu. Tombol copy to drive. Nah, on cam dong Irsyad. Coba. On cam ya. Malu. Apa? Enggak. Open in new tab, klik ini. Coba boleh on cam dulu, silakan. Ya, boleh on cam. Oke. Ini aku bakal kirim request on cam, kamu bisa klik buka kamera aja gitu. Ya. Udah. Oke, ya on cam terus ya. Mau. Ya, on cam terus. Kenapa nggak mau? Tinggal on cam doang kan gak ada yang ngeliatin, aku doang yang lihat. Ya biar aku tahu Irsyad bingung nggak, kan kelihatan dari wajahnya. Irsyad kerung-kerung, wah bingung nih berarti Irsyad. Ya, garuk-garuk kepala berarti bingung kan? Ya, kalau nggak on cam aku nggak tahu kan gimana? Ya, oke Jeremy, ini kenapa off cam sinyalnya bermasalah ya? Jeremy suka diem nge-freeze gitu. Oke, gitu. Itu Irsyad ya. Oke, jadi on cam ya kayak kamu di kelas nih. Kamu di kelas di sekolah apakah pakai topeng nggak kan? Pakai topeng nggak kamu kalau ke sekolah? Nggak di absen sama gurunya kalau nggak pakai topeng. Ya nggak? Enggak. Ya, oke. Itu. Saya Irsa pakai kantong kresek warna hitam biasa sama kayak off cam nih. Mati hitam warnanya ya. Kan nggak bakal di absen sama guru. Ini siapa itu ya? Kalau di Zoom kan enaknya namanya Irsyad gitu. Gini gimana kalau orang lain nyamar jadi Irsyad misalnya? Tiba-tiba hacker jadi Irsyad nyamar. Ya, tiba-tiba aku ditangkap kan. Ya, bahaya kan makanya harus on cam. Oke, gitu. Ya, ya. Lama on cam doang kok nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke, lanjut lah ya. Ya, kita lanjut lagi. Masih layar aku. Oke. Kita coba. Oke, nah. Jadi gini. Kita kerjain bareng-bareng ini kan garis kosong gini. Ini kita kerjain bareng-bareng. Nah, di sini itu ada beberapa kode yang bisa kita lengkapin. Oke, bisa kita lengkapin. Ya. Jadi di sini kita pakai library namanya Natural Language Toolkit dari Python. Dari PyPy ya. Jadi Python Package Installer itu udah official Pythonnya. Kita import apa aja stopwords. Ini stopword buat apa sih? Stopwords buat hapus kata yang gak guna. Ya, yang tidak berguna. Oke. Kemudian tokenize buat apa tokenize tadi? Memecah ya, memecah kata. Lematize tadi yang tadi kata Denanta ya, mengembalikan kata dasar gitu. Kata ke kata dasarnya gitu. Oke, sip. Ya, itu adalah definisinya. Kita akan coba untuk terapkan setiap kode-kode ini ya. Baik itu stopword, word tokenize, dan send tokenize, kemudian wordnet lemmatizer. Oke, pertama gini.
tokenize the article into words. Oke, jadi jadi kita bikin fungsi namanya preprocess text. Di mana fungsi ini itu dia bakal mengambil sebuah artikel. Artikelnya bebas. Nah, ini kita langsung, jadi nggak langsung ke kalimat, tapi langsung jadi kata. Ya, nah caranya gini. Word underscore tokenize dalam kurung artikel text. Coba ketik bareng-bareng semua. Ya, word tokenize artikel text. Yang kedua di sini kita akan coba untuk lematize ya. Lematize itu adalah mengembalikan sebuah kata menjadi bentuk dasarnya. Misalnya kayak tadi Denanta bilang berlari jadi lari. Atau kan kita ubah yang bahasa serapan jadi bahasa dasarnya kayak misalnya definisi itu jadi arti gitu misalnya ya. Oke, kita ubah. Caranya kita pakai namanya WordNet Lematizer gini. WordNet Lematizer. Nah, siapa yang kita lematize? Bukan artikel teksnya, karena kan artikel teksnya udah kita pecah. Jadi yang kita lematize itu adalah si wordnya, word yang udah jadi yang udah pecah dari kalimat tersebut. Ya, jadi kan tadi artikelnya nih kita pecah jadi kata-kata individu ya. Nah, kemudian itulah yang kita lematize. Nah, tapi di sini kita inisialisasi dulu objeknya. Nih, ini kan objek ya. Jadi kita tuh bikin alat namanya lematizer, di mana kita ambil alat namanya WordNet Lematizer. Jadi kayak kalian tuh beli palu, palunya kalian kasih nama, misalnya Irsyad beli palu kesayangan, kayak dikasih nama Hercules misalnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kasih nama. Sama ini juga Lematizer. Oke, stop word. Nah, ini stop word itu kita coba untuk menghilangkan kata yang gak guna. Bukan yang gak guna ya, yang tidak diperlukan. Mohon maaf. Yang tidak diperlukan ya. Contohnya misalnya seperti yang atau enggak seperti jika itu kan kadang tidak dibutuhkan ya. Nah, jadi kita hilangkan. Nah, caranya kita buat sebuah set. Apa itu set? Set itu adalah sebuah tipe data yang gak bisa diubah sama sekali dan gak punya indeks. Oke? Dia tuh gak punya indeks ya. Nah, oke. Nah, jadi kita bikin set stop words. Kita ambil fungsi stop words yang tadi. Stop words. Stop words. Terus di sini kita masukin Indonesian ya. Indonesian. Jadi bahasa Indonesia. Jadi kita merujuknya ke bahasa Indonesia ya. Begitu. Set stop words dot words kita ambil si wordsnya dulu ya. Gini, stop words dot words. Jadi dari words yang kita pecah ini kita hapus dulu kata-kata yang tidak diperlukan. Ya ingat ya tadi kan gini nih kisahnya itu ada misalnya puisi cinta misalnya ya, atau enggak puisi nembak atau enggak puisi apalah bebas. Puisi tentang orang tua misalnya, tentang orang tua. Nah, ini dipecah dulu nih. Nanti dia bakal jadi susunan kata-kata individu gini nih. Nah, nanti dari kata-kata ini ada yang kita hapus kalau misalnya tidak diperlukan. Misalnya ini nggak diperlukan nih. Ya, begitu. Sistemnya kayak begitu. Nah, kemudian kalau sudah kita coba untuk membuat yang tadi versi one-liner. Kita akan masukkan setiap kata dari words ini kalau dia bukan merupakan kata yang tidak diperlukan gitu ya. Oke. Jadi dicek dulu ini katanya diperlukan atau enggak. Kalau enggak diperlukan jangan dimasukin. Oke? Kalau diperlukan kita masukkan. Gini. Word for word in words. Ini kita pakai lower dulu ya. Word dot lower for words in words. For word in words. Sebentar. Oh bukan, kita pakai lematize dulu harusnya. Gini. Lematizer dot lematize ya. Word. Oke. For word in words. Kita lowernya di bagian mana ya enaknya?
for words in words if word dot lower. Oke. Nah, oke, if word dot lower ya, if word dot lower itu if word dot lower not in, nah not in stop words gitu. Gini, kalau kita baca, dia bakal melematize si kata dari artikel tersebut ya. Jadi dia bakal melematize setiap kata dari naskah tersebut jika kata tersebut bukan merupakan kata yang tidak diperlukan atau jika kata tersebut itu diperlukan. Gini ya, kita bakal lematize word tersebut dari naskah jika kata tersebut tidak berada dalam stop words. Apa itu stop words? Z, apa tuh stop words Z tadi? Ngilangin kata-kata yang nggak relevan. Oke, kata yang nggak diperlukannya. Jadi kita punya sebuah set bernama stop words yang isinya itu adalah kata-kata yang nggak relevan. Gitu ya. Nah, baru deh kita join lematize word. Oke, yang udah bagian pertama ya, ini boleh share screen dulu, baru kita lanjut lagi ke bagian kedua. Silakan share screen dulu semua yang udah bagian fungsi reprocess text. Silakan. Oke, udah beres semua. Oke, Aran, coba cek dulu ya. Word tokenize. Betul, wordnet lematizer ya, set stop words dot words lematizer lematize forward in words if word lot lower not in stop word. Oke. Betul, Mike. Aran, sorry. Mike itu tipe baris yang lematizer Mike, harusnya itu kan W-nya besar, Mike. Terus kamu itu baris yang stop words itu wordnet lematizer L-nya juga nggak besar tuh L-nya. Wordnet lematizer L-nya kecil, harusnya L-nya besar. Oke, terus itu yang set stop words dot words itu harusnya tuh stop harusnya tuh gini, bentar. Harusnya itu dia stop wordsnya kayaknya ini deh. Bentar, kok dia error ya? Net lematizer set. Kok dia merah gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Oh, harusnya tuh dia gini nggak sih? Salah tanda kurung, Mike. Harusnya tanda kurung ini tanda kurung bulat, bukan tanda kurung kurawal. Oh, aku juga salah ternyata. Harusnya tanda kurung lingkaran nih. Maaf. Oke, untuk bagian stop words diganti tanda kurungnya tanda kurung lingkaran ya. Aku jadi keingetan setnya. Maaf ya. Oke, betul Mike. Sonia, coba ganti dulu Sonia ya yang set. Nah, itu yang set ganti jadi tanda kurung lingkaran, bukan tanda kurung kurawal. Nah, Hafid. Oke, udah betul. Coba lo yang lihat yang lain. Aran, Elis, Irsyad, Z. Oke, betul. Jeremy, thank you. Lematize forward in words if word lower not in stop words. Nice. Oke, Z. Lematize forward in word if word lower not in stop words. Oke, good. Elis, set stop words Indonesian. Lematize forward in words if word dot lower not in stop. Oke, good. Aran sama Irsyad lihat. Aran sama Irsyad coba lihat. Kamu udah Aran? Coba searching dulu sama Irsyad. Yang tadi ya, Kak? Yang tadi. Denanta sama tuh tanda yang di dalam bagian set tuh yang stop underscore words itu harusnya tuh pakai tanda kurung biasa ya, bukan tanda kurung kurawal. Itu aku tipe tadi, sorry. Tanda kurung biasa harusnya. Nah, begitu. Thank you, Denanta. Maaf ya. Aran juga sama Aran tuh yang bagian stop words Aran tanda kurungnya ganti dulu. Di tanda kurung biasa, bukan tanda kurung kurawal. Itu kan yang luarnya kan tanda kurung kurawal ya. Terusnya itu tanda kurung biasa. Oke, thank you. Ya boleh stop share. Tinggal Irsyad nih, coba lihat Irsyad.
Oke, sekarang teman-teman semua boleh scrolling ke bagian extractive summarize. Oke. Sambil tunggu Irsyad dulu. Lihat Irsyad. Mana Irsyad? Coba lihat Irsyad. Lihat. Share screen dulu. Sebentar. Coba. Oke, sambil nunggu Irsyad. Nanti saya share screen langsung ya kalau udah. Nah, mungkin aku coba scroll sedikit biar kelihatan juga. Nah, di sini ada bagian yang kita bisa edit. Oke, di sini ada preprocess text, preprocess text. Nah, jadi teks yang telah di preprocessing ya artinya dia tuh setelah utuh. Maksudnya utuh tuh gimana? Jadi dia tuh artikel ini tuh sudah bersih pertama dari kata yang tidak digunakan, lalu dia tuh sudah dikembalikan menjadi kata dasarnya. Kayak begitu. Ya. Sudah dikembalikan jadi kata dasarnya. Nah, lalu bagaimana nih si kodenya? Jadi bagaimana apa yang harus kita terapkan gitu? Ketika kita udah berhasil mengubah artikel tersebut menjadi ringkas ya, menjadi ringkas. Jadi artikelnya itu sudah kita ringkas secara kata, artinya dia tuh katanya sudah dikembalikan ke bahasa dasar dan juga kata-kata yang nggak perlunya udah hilang. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama, kita perlu lagi untuk tokenize kembali. Ya karena kan ini kan kita ubah jadi ini ya, kita ubah jadi kalimat nih menggunakan join ini, ya. Return, join, lemmatized word dia itu adalah mengubah jadi kalimat, ya. Join itu adalah kalau kita punya kata, kita pakai kode join, artinya dia bakal disambung jadi sebuah kalimat, ya. Ingat, lemmatized word itu dia bentuknya list. Oke, kan pakai tanda kurung kotak ya. Pakai tanda kurung kotak. Dia bentuknya adalah list. Nah, di sini kita punya list yang kosong, punya string yang kosong. Kita join artinya setiap item dalam list ini kita jadikan sebuah kalimat bersamaan dengan string kosong ini. Menggunakan kode join. Jadi ingat ya, join itu untuk apa? Untuk membuat sebuah item dalam list menjadi kalimat ya, atau kita tempel bersamaan. Nah, karena dia sudah apa namanya? Sudah jadi kalimat, kita perlu ubah lagi jadi pecahan kata atau jadi token ya. Kita perlu ubah lagi jadi token. Maka dari itu kita coba terapkan lagi fungsi preprosesnya gini. Pertama kita sebut masukin preprosesnya. Yang kedua di sini kita tokenize. Tokenize-nya pakai apa? Pakai ini ya, send tokenize preprocess text. Jadi apa bedanya Kak word tag tokenize sama send tokenize ya? Jadi kalau word itu kan dia itu tokenisasi menjadi kata. Kalau send tokenize dia itu tokenisasi menjadi sebuah kalimat. Ya, sentence tokenize. Beda ya. Kalau tokenize kata itu awalnya naskah diubah jadi kata-kata individu, ya pecahan kata. Kalau send tokenize dia itu diubah jadi pecahan kalimat. Kayak gitu. Nah, jadi yang sudah kita pecah, kita gabungin, kita pecahnya sekarang per kalimat. Gitu. Nah, di sini kita akan coba hitung kata yang paling sering keluar. Nah, di sini menggunakan kode yang bernama fractdisk, tapi di sini kita belum import, jadi kita coba ketik dulu secara manual ya buat word frekuensinya. Pada bagian ini kita coba ketik nltk.fractdisk ya. nltk.fractdisk. Nah, kayak gini. Word tokenize preprocess text. Nah, kenapa kita word tokenize lagi? Jadi
Sekarang kita hitung dalam kalimat itu siapa sih yang paling sering keluar? Oke, jadi ini yang pertama kita pakai fungsi yang ini, yaitu kita sudah membersihkan kalimatnya, kita bersihkan artikelnya, lalu kemudian kita tokenisasi lagi berdasarkan kalimat. Nanti kalimat tersebut kita tokenisasi lagi dan kita hitung kira-kira kata apa yang paling sering keluar dalam kalimat tersebut. Walaupun sebenarnya kalau kalian nulis itu kalian jangan pernah ngulang kata dalam kalimat, ya, oke? Ya, kayak ibu pergi ke pasar bersama ibu kan gak lucu, ya, gitu. Kan gak jelas ibunya siapa. Oke, nah di sini kita bakal kasih skor, perhatikan ya. Kita bakal kasih scores untuk kata yang paling sering keluar. Oke, lihat. Sentence scores, ini kosong ya. Nah, kita bakal kasih skor untuk kata yang sering keluar menggunakan dictionary. Kita ambil gini, for sentence in sentences, ya jadi kita ambil setiap kalimatnya. Kemudian dalam kalimat tersebut kita ambil kata-katanya. For word in word tokenized sentence, gitu ya. Jadi seperti ini. Dinanta perhatikan dulu, coba siapa lagi nih? Mike. Ini coba aku ilustrasikan ya. Ini naskah. Misalnya ini ada naskah dengan 4 kalimat. Kita menggunakan send tokenize, kita pecah jadi 4 kalimat saja. Oke. Kemudian 4 kalimat ini kita pecah jadi kata-kata individu. Ya, kita pecah. Tuh. Gitu ya, kita pecah kata-katanya. Nah, setelah kita pecah, kita hitung. Ya. Oke. Ini kira-kira siapa yang paling sering muncul? Gitu ya. Kita nanti kita skor. Yang kalau dia paling sering muncul, kita kasih skor berapa gitu ya. Oke. Nah, kalau dia jarang muncul, dia kasih skor yang paling rendah gitu. Nah, gini nih cara kasih scoringnya. Oke, sini. Untuk scoring, kalau misalnya kalimat tersebut tidak ada di sentence score, ya, kalau nggak ada di sentence score, maka kita masukin gini. Jadi sentence score itu sama dengan sentence score sama dengan word, oh ya, sentence score dan tanda kurung kotak sentences. Nah, ini sentences sama dengan word frag tanda kurung kotak word. Nah, ini berarti yang terakhir kalau misalnya kalimat tersebut udah masuk ke dalam sentence score kayak gini. Jadi kita tambahin kata yang sering muncul ya ke dalam sentence score gitu. Yang pertama gini, kalau kalimat tersebut itu belum dihitung ya atau dia tuh belum punya skor, ya belum punya skor. Jadi artinya tuh oh ini berarti si kalimatnya tuh belum ada banyak kata yang berulang. Nah, maka kita ubah dia menjadi word frag tanda kurung kotak word. Jadi kita cari kira-kira kalimat-kalimat mana nih yang paling banyak memiliki kata yang berulang. Tapi kalau misalnya udah ada, ya kita tambah aja untuk ke sana.
Ini by the way sentence-nya jangan pakai ini, jangan pakai jangan pakai sorry. Ini jangan pakai ya jangan pakai ya, karena kan kita ambilnya kalimat individu gak semuanya. Jadi untuk bagian ini sentence-nya nggak usah pakai ya. Ini kan sentence-nya nggak usah pakai Nah, kalau sudah kita coba buat ininya ya, rangkumannya. Jadi di sini kita coba lihat ya, kita coba susun dari yang paling besar skornya ke yang paling kecil. Nah, jadi di Google Colab itu kita kadang dikasih kode AI-nya, cuma di sini kita nggak perlu pakai kode saran dari dia. Kita pakai sorted ya dari Python, bawaan Python. Jadi kita coba sort siapa yang paling banyak poinnya. Ya, menggunakan sort sentence score. Nah, key-nya apa? Sentence score dot get reverse-nya true. Jadi artinya dia kita susun dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Oke. Lalu summary-nya gimana? Kita susun ya. Susun siapa yang paling tinggi. Gini. Kan di sini tuh kita setting ya. Ada setting di atas bawah num sentence sama dengan 3. Artinya kita misalnya pengen bikin kalimat itu 3 kalimat. Nah, maka kita setting num sentence-nya 3. Berarti di sini summary itu sama dengan kita buat tanda kurung kotak. Kemudian kita join dot summary sentence. Sorry, bentar. Oh, ini num sentence-nya udah ada ketang, jadi kita nggak usah pakai tanda kurung kotak. Kita buat gini aja dot join dalam kurung summary sentences. Oke, yang udah selesai silakan boleh cobain kalian run ya. Nanti dia bakal dapat kayak gini. Nih, ini kalau kita run, dia tuh bakal coba untuk merangkum artikel UUD 1945 yang aku kasih buat contoh ya. Tuh, tapi kalian coba kerjaan dulu aja. Yang ini ya, kalian kerjaan dulu. Oke, dia loadingnya lama. Tapi coba kalian kerjain dulu, kalau udah boleh share screen nih. Nah, ini kayak gini hasilnya nih. Tuh, dia bikin ya. Ini summary-nya. Membentuk pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Nah, ini adalah susunan atau summary-nya. Begitu. Oke. Nah, sekarang coba dikerjain dulu. Kalau udah boleh share screen, aku pengen lihat hasil pekerjaan kalian. Mike. Practice itu F-nya harusnya besar, Mike. Yang practice. Practice itu yang ini nih. Practice itu kalau tidak salah F-nya besar ya. Iya, F-nya besar, Mike. Lihat nggak Mike itu yang nltk.fracdis. Yang word frac, nah itu coba. Nah, coba di run deh. Coba Ctrl Z dulu. Ctrl Z dulu. Awas hati-hati. Oke. By the way ini Mike masih ada yang salah nih. Harusnya tuh ini tuh sentence-nya nggak usah pakai S ya, karena kan kita pengen ambilnya itu
setiap kata, bukan satu list kalimat nih. Kita kan pengen ngambil satu kalimat doang, jadi nggak usah pakai S sentence-nya. Itu yang sentence core, tanda kurung kotak sentences itu nggak usah pakai S. Ini aku coret kelihatan nggak sih, Mike? Enggak, Kak. Nah, ini kenapa error, Kak? Wait. Ya, jangan lu stop share dan nanti tunggu bentar. Itu Mike di bawahnya if, coba lihat. Pakai S ya. Nah, sama itu juga. Oke, coba di run coba Mike. Sonia. Oke, sudah bisa. Good. Betul. Terus Denanta error katanya. Stop words reference before assignment. Coba scroll ke atas. Denanta. Nah, ini harusnya tuh bukan stop underscore words, tapi stop words aja nggak usah pakai underscore. Kan dia fungsi stop words. Oke, coba di run. Jeremy. Error lagi, Kak. Bentar ya. Ini oke, jadi masih loading. Mike, kamu bisa Mike? Alright. Oke, Denanta send tokenize preprocess text. Ini kan namanya kan preprocess text ya. Beda. Kalau preprocess text itu fungsi. Kalau preprocess text itu variabel. Jadi, teks yang sudah dipreprocessing, yang udah teks yang udah bersih ya, yang udah kembali ke kata dasarnya, udah nggak ada kata-kata yang tidak berguna, ya. Nah, itu kamu simpan di variabel preprocess text. Nah, sedangkan di sini kamu malah pakai fungsinya preprocess text. Makanya dia error. Harusnya ganti jadi apa? Dan nanti. Preprocess. Jadi variabelnya kan? Proses. Nah, coba. Nah, gitu. Coba run lagi. Oke, coba. Name sentence course not defined. Oke, ini sentence core. Ini kan nggak pakai S ya. Nah, sedangkan di sini kamu pakai S di mana nih? Nah, di sini nih. Nih, pakai S. Harusnya kan nggak usah pakai S. Bukan scores-nya, tapi si sentences-nya. Di key sama dengan, nah gitu. Oke, run lagi. Jeremy invalid syntax. Oke, not in, bukan not it. Coba scroll ke atas deh, Jeremy. Oh, ini belum. Not in. Gitu ya. Not in. Coba run lagi. Aran. Oke, betul. Hafid juga. Oke, coba boleh stop share Hafid, Aran. Dan Jeremy masih jangan dulu. Oke, error lagi. Summary sentence. Coba lihat lagi. Yang itu, yang dimerahin. Coba lihat. Kalau ke atas. Oke. Sorted sentence score dot get reverse through num sentence. Ini kurang S. Oke, coba di run lagi. Ini juga wait. Ini juga salah nih, harusnya sentence course ini pakai S harusnya. Irsyad share screen yang tadi kenapa belum share screen nih? Coba lihat dulu. Errornya apa lagi? Oh, ini harusnya tuh dot join. Coba kalau ke atas lagi deh. Jeremy, bentar. Kalau ke atas. Jeremy. Ya, scroll ke atas dulu dong Jeremy, bentar. Ini kan belum diubah, ini kan masih sentence core, S-nya nggak ada, tipe aja sih sebenarnya. Bukan itunya, bukan sentencesnya. Sentence-nya udah betul, nggak usah pakai S sentence-nya, itu yang scores-nya aja. Jadi sentence-nya nggak usah pakai S. Jadi gini nih Jeremy. Bentar. Yang lain bentar ya, saya screen dulu aja yang lain, saya screen dulu. Sama Irsyad aku tungguin share screen-nya. Oke.
Nah ini coba, ini kan nggak pakai S ya, sentence core gitu. Coba di run lagi. Num sentences. Oke. Nah ini joinnya nih harusnya kan pakai titik ya joinnya. Kalau ke atas lagi, yang tadi kan kita di situ dot. Jadi dot bukan koma join tapi dot join. Jeremy. Coba di run lagi. Irsat share screen Irsat ya. Nice. Oke. Alice. Coba kalau ke atas dulu deh. Indonesianya I-nya kecil aja. Jangan I-nya besar, I-nya kecil. Oke, coba terus run lagi. Oke, Mike udah. Error lagi, coba scroll ke bawah errornya. Reflect this object is not callable. Oke, scroll ke bawah, ke atas lagi, coba. Nah, wait, sini. Stop. Scroll ke atas lagi, coba. Stop di sini. Nggak, ke bawahin lagi sedikit. Nah, di sini nih. NLTK.fragdis. Oke, udah, oke, coba scroll ke bawah dulu. Ntar ya, sentence core. Sama dengan word.frag. Scalable. Bentar. Exercise. Oh. Text. Word frag, NLTK, frag dis, word tokenize, preprocess text. Oke, buat teman-teman semuanya yang udah selesai tadi, silakan submit sampai halaman terakhir ya, karena kita udah ngerjain tugasnya untuk hari ini. Dan di sini coba aku lihat dulu punyanya Elis. Bentar ya Irsyad ya, jangan dulu stop share Irsyad. Cek dulu yang Elis. Forward inward tokenize, forward inward frag. If oh ini salah tanda kurung, Elis harusnya itu tanda kurung kotak bukan tanda kurung lingkaran. Yang word frag. Nah ini tanda kurung kotak harusnya. Sama yang bawahnya juga. Nah, coba di run lagi. Salah lagi. Nah, apa tuh? Join is not defined. Oke, coba scroll ke atas lagi. Oke, nggak bukan kayak gitu, Elis. Jadi pakai dulu list apa namanya string kosong, titik, join, summary. String kosong gimana coba buat string kosong, Elis? Di depannya join coba. Di depan join bikin string yang kosong. String itu kan list. String itu gimana sih? String. Titik. Oke, itu stringnya jangan pakai itu, jadi harus pakai spasi. Nah, gitu. Jadi itu tuh kayak apa ya? Kayak pemisahnya gitu loh, Elis. Pemisahnya tuh apa? String kosong. Kalau misalnya kamu masukin huruf K, ya pemisahnya K gitu. Coba di run. Nah, Kalau yang run how dulu. the extracted summarize function itu dibiarin. Enggak, dia tuh jadi gini nih. Kalau cara baca error ya. Error pertama tuh ada di mana? Di extractive summaries. Di belah mananya? Di sininya gitu loh. Jadi baca itu dari atas gitu loh, Elis kalau error. Kan dia akan ngarahinnya dari awalnya tuh kan extractive summary ini yang errornya. Nah, nanti dia tuh di bawahnya bakal ngasih tahu mana errornya gitu. Betul, udah betul itu. Udah bisa. Oke, yang lain silakan submit ya. Submit ke berikutnya. Mana lihat Irsyad tugasnya? Mana lihat ininya Google Colab-nya? Oke. Coba scroll buka diperbesar coba ininya. Diperbesar. Irsyad kalau aku coret kelihatan Irsyad. Halo, kelihatan nggak Irsyad? Kenapa?
Kalau aku coret, kelihatan nggak? Coba. Irsyad, kelihatan nggak kalau aku coret-coret layarnya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak Nggak ada. kelihatan? Oke. Kosong. Oh iya, nggak Bersih. apa. Oke, itu oke. Coba scroll ke atas dulu. Sepertinya oke. Oke, coba lihat tuh yang ada tuh yang digarisin kuning sama si VS Code-nya, sama si Google Colab-nya, lihat. Nah, Hmm. itu coba Word, Net sama Lematizer huruf depannya dibesarin coba. W, N sama L dibesarin. Oke, yang lain silakan submit ya. W, L sama N di N-nya enggak, N-nya dibesarin juga dong. Itu kan baru W sama L doang. N-nya belum ya. Udah. Yang kedua, lihat tuh ada juga yang garis kuning lagi, yang gerigi kuning. Hmm. Nah, Oh, itu ini. harusnya pakai S, words harusnya. Ayo, oke, S-nya besar kah? Kecil. Oke, ke bawah lagi. Tuh, itu yang kedua, ini ketuker ya, sentence, harusnya kan sentence. Sentence. Itu lihat tuh, bentar dulu. Num sentence, bentar dulu ya. Coba lihat deh, di bawah preprocess text tuh, di baris keempat, coba lihat, baris keempat. Nah, Wah. mana keempat? Itu kan dari extractive summarize tuh, dari yang paling atas. Extractive summarize, nah itu ada tuh yang sentences sama dengan can tokenize preprocess. Nah, itu salah tuh, bukan preprocessor, itu preprocessed. Yang itu tuh, send tokenize, mana send tokenize, lihat. Yang mana? Tuh, Ini kan. itu yang kursor tuh. Nah, itu kan bukan itu ya, bukan preprocess text, tapi preprocessed. Kita kan pakai variabel. Ini aku nggak bisa ngecoret sih, bentar ya. Ini nggak kelihatan nih, Irsyad, aku coret. Nggak ada. Kosong. Itu coba lihat tuh di variabel sentences. Ya ada ya, Iya. preprocess text itu tuh tambahin ed coba di belakang ss-nya. Ini Kenapa? preprocess. Ditambahin huruf e sama d. Bukan itu, di yang preprocessnya. Ini. Ya, sama tuh yang bawahnya juga. Itu kan ada lagi tuh preprocess text. Tambah ed lagi. Terus tuh itu yang frac this itu f sama d-nya besarin coba. Di samping kirinya. Samping kiri yang tadi. Ini. Itu D sama F-nya kok kecil, harusnya kan besar ya. Jadi Irsyad, mungkin Irsyad di Python Basic udah pernah belajar ya. Kamu tahu nggak kalau di Python itu huruf tuh mempengaruhi, huruf besar huruf kecil tuh mempengaruhi. Jadi kalau ngetiknya itu dilihat ya hurufnya. Paham nggak? Paham. Itu yang terakhir tuh else, itu lihat tuh yang garis merah. Ini. Else itu lihat tuh. Nah, itu harusnya tuh di mana else? Apakah di situ atau harus sejajar sama if? Betul di situ? Oke. Terakhir, itu get harusnya itu bukan koma get tapi dot get. Koma bukan koma tapi titik. True itu T-nya besar harusnya. T-nya besar ya. Lalu itu num sentence kurang S di sentence-nya. Sentence kurang kayak. Ya, kurang S. S-nya masa di depan, di belakang dong. Masa S sentence. Di belakang, Irsyad. Sentences. Num sentences. Di belakang huruf E. Oh. Nah. Bukan gitu. Kamu tahu nggak bahasa Inggris kalau banyak gimana? Misalnya mobil, tapi mobilnya banyak. Cars. S-nya di mana coba? Di belakang, di depan? Depan. Di belakang dong. Cars, ya nggak sih? Nah, itu kan num sentence. Berarti S-nya di belakangnya sentence. Di mana coba belakangnya sentence? Itu kan num underscore sentence. Di belakangnya sentence di mana? Di belakang ya. Di paling belakang. Di paling kanan Ini deh. kan. Itu sentence. Ini. Iya, itu. Kamu kalau baca kiri dari kanan. Dari kiri dari kanan, aku Kiri. tanya. Dari kiri, belakang berarti yang mana belakang? Yang kiri yang kanan? Belakang. Yang kanan kan?
Iya, Ya, coba kita kasih huruf S. sini ya. Paling belakang deh, yang mana paling belakang? Nih, Ya, oke. Ya, kasih huruf S coba. Oke, sip. Terus itu join summary itu bukan pakai koma tapi pakai titik ya. Terus itu bukan sunmori tapi summary. Kok jadi sunmori sih? Titik. Titik, tempel coba joinnya ke titik. Terus itu summary harusnya M-nya 2. Bukan sunmari. Summary M-nya 2. Oke. ya. Nah, ya. Coba di run. Error nggak? Oke, yang lain udah submit ya. Run lagi dong. Runnya gimana, Irsyad? Ini kan. Oke, scroll lagi ke bawah. Yang error lagi tuh katanya. Coba scroll lagi ke bawah. Scroll ke bawah lagi. Katanya di sini coba scroll ke bawah. Oke, belum di NLTK-nya belum. B is not defined. Oh, coba scroll ke atas. Tadi ada tipe aku lihat. Scroll ke atas. Itu di paling atas banget ada huruf B itu apa tuh? Nggak tahu. Nah, oke. Run lagi. Oke, buat teman-teman yang lain silakan submit ya sampai halaman terakhir. What Ada the hell? words. Oke, tunggu bentar. Irsa jangan dulu keluar ya habis ini ya. Oke, jangan dulu leave. Iya. Oke. Ya, buat teman-teman yang lainnya untuk bagian ini ya, untuk bagian modul 5 lesson ketiga itu untuk PR-nya coba kita periksa dulu ya. Untuk PR-nya ada apa nih? Buat PR-nya di modul 5 lesson kedua ya. Kalau kalian udah submit silakan submit terus sampai halaman 4 dan halaman kelima ya silakan disubmit ya. Halaman 4-nya bisa disubmit, halaman kelimanya bisa disubmit juga. Oke? Halaman kelimanya bisa disubmit juga. Oke. Jadi hari ini kita udah mempelajari topik baru yaitu natural language processing. Jadi bagaimana kita nerapin AI dari library NLTK ya untuk memproses bahasa kita sehari-hari ya atau natural language gitu. Oke, mungkin aku rasa untuk bagian yang paling disukai aku penasaran sih. Walaupun sebenarnya nih kalau misalnya aku belajar AI ya, aku tuh paling jujur nih aku paling jenuh kalau berkaitan sama teks gitu ya. Gitu aku jujur aja. Ya kalau aku. Tapi ada nggak sih aku penasaran dari teman-teman. Kalau aku sih paling suka itu adalah ketika aku lihat summarize-nya. Mana Irsyad mic-nya matiin dulu Irsyad. Aku lihat summarize-nya. Aku lihat hasil dari kesimpulannya kayak gitu. Ya. Oke, mungkin sama mungkin teman-teman semua ya mungkin punya ya mungkin senang ketika melihat oh ternyata teks UUD yang panjang itu kita bisa munculkan summarize-nya menggunakan kode Python gitu. Nah, mungkin ini nih yang aku perlu tanyain ke kalian. Nah, coba tanya lagi ke Aran, lemmatized sama tokenize bedanya apa tuh? Kalau tokenize itu kayak memecahkan naskahnya menjadi kata-kata. Oke, kalau lemmatized itu apa? Em, Kalau lemmatized aku kurang ngerti, Kak. Coba tanya lagi deh ke Definisinya, ini Kak. deh, ke siapa ya? Ke Denanta. Lemmatized itu apa tadi Denanta? Mengurangi huruf apa sih? Gimana? Maksudnya mengurangi kata-kata, maksudnya menjadi lebih pendek gitu. Oke, jadi kita ubah kata tersebut jadi bentuk dasar ya. Berlari jadi lari dan lain sebagainya. Oke, apa nama prosesnya tadi Elis yang kita sebutin dari awal tuh naskah kita ubah jadi kata, kemudian kita hapus yang enggak digunakan, lalu kita hitung siapa yang sering muncul. Tadi namanya apa dari P? P. Pipa apa tuh? Pipeline ya. Pipeline, oke. Ini dari lemmatized, tokenize sama stop words. Apa yang paling bermanfaat dari kata Mike deh, Mike?
Tokenize itu kan kita pecah jadi kata-kata. Ya, jadi kata-kata ya naskah. Lematize kita coba untuk apa namanya? Kita coba kembalikan ke kata dasar. Stop words kita coba untuk hilangkan kata yang tidak terlalu digunakan. Mana yang paling berguna dari ketiga itu? Stop words, lematize atau tokenize kira-kira? Mike, apa semuanya kah? Atau nggak ada yang berguna? Coba Mike. Semuanya, Kak. Semuanya ya. Ya, semuanya betul ya. Karena mereka tuh berkesinambungan. Apalagi kalau kita pengen membuat summary gitu. Kecuali kalau kita pengen nge-generate teks baru. Nah, itu kadang nggak pakai lematize ya. Tokenize aja. Tapi kalau misalnya kita pengen summary, lematize itu dibutuhkan. Ya, minggu depan ini nggak bakal boring teman-teman ya. Aku bukannya ngejelek-jelekin NLP, cuma ya kalau aku jujur ya, kalau aku ketika aku belajar AI itu topik NLP itu jenuh karena ngebahas teks doang ya. Kadang aku jadi malah bingung. Ini teks jadi angka, angka jadi teks gimana sih ceritanya gitu. Nah, tapi minggu depan ini excited banget. Kita bakal belajar bagaimana komputer tuh ngeliat. Jadi nanti kita bakal coba ngelatih komputer kita itu bisa ngebedain burung. Mana burung merpati, mana burung pipit. Ya, ini keren asli. Namanya klasifikasi. Nanti kan juga bisa edit ya, misalnya pengen ngebedain harimau sama macan ya. Atau enggak patung harimau di kantor TNI sama kantor polisi bedanya apa gitu. Ya. Oke, nanti bisa teman-teman ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan. Buat Irsyad, stay dulu. Aku pengen cek lagi kodenya. Dadah. Makasih guys. Makasih Kak. Masih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Oke, Irsyad, sharing lagi Irsyad. Gak apa Irsyad, bentar doang. Lihat errornya doang. Sharing lagi. Ya, oke, bye. Nah, itu WA-nya awasin dulu, takutnya kebaca sama aku. Di close dulu aja WA-nya. Masih kelihatan, tapi aku nggak lihat kok. Maximum recursion depth exceeded katanya. Baca apa tuh? Proses article text. Oh, oke, coba scroll ke atas dulu. Oke. Scroll ke atas. Nah, preprocess text Ini kan. article. Oke, scroll ke atas lagi, bentar. Oke, bentar. Nggak paling atas. Kok preprocess text? Harusnya itu bukan ini. Bukan preprocess text, harusnya ini nih, Irsyad, word tokenize bukan preprocess text. Word underscore tokenize harusnya. Oh. Word. Enggak, bukan tadi betul. Nah, coba tekan tab. Tab. Tekan huruf. Nah, tab lagi. Nah, oke, coba di-run. Wah. Ya emang. Oh, bentar. Stop words dot words. Bentar. Stop words. Oh, error apa ya ini? Kalau ke bawah Irsyad aku Indonesia bukan Indonesia, harusnya Indonesian bukan Indonesian. Tambahin N. Pakai N Indonesian. Itu ada tuh, change English to Indonesian if needed Indonesian berarti kan. Coba run lagi. Error lagi nggak nih? Lagi tuh. Bentar. Lematizer.lemmat itu M-nya kurang tuh. Lemmatizernya betul, tapi lematize-nya M-nya 1 harusnya 2. Lematizer betul, Ini. itu betul. Yang itu. Lemmatize. Coba di run. Yeay. Oke. Ini Irsyad kalau bingung jangan diem aja ya, ngobrol aja ke aku ya. Oke, jangan off cam, jangan apa. Ngobrol aja nggak apa ya. Jangan malu Irsyad. Jangan malu, nggak apa ngobrol aja nggak apa. Kan teman-teman yang lain juga sama ya, kalau bingung ngomong. Kak ini error Kak. Kak aku nggak ngerti Kak. Ngomong aja ya, jangan diem dan akhirnya nggak ngerti. Aku pernah di posisi kamu kayak SMP kan. Dulu tuh aku SD tuh bisa dibilang pintar, tapi pas SMP tuh aku nggak berani ngomong ke guru, jadi akhirnya nilainya turun gitu. Ya nyesel lah, nyeselnya sekarang ya pas udah kuliah gitu. Kenapa sih dulu nggak ngobrol ke guru? Jadi mumpung kamu masih SMP, masih muda, kalau bukan malu, kalau kesulitan ngomong aja. Ya, guru tuh senang kalau ditanyain asli, ya. Oke. Ya mau di sini mau di sekolah juga kalau bingung tanyain aja ke guru.
Gak bakal dimarahin, gak bakal. Aku pernah nggak marah ada yang nanya, nggak pernah kan? Ya, gitu ya Aisyah ya. Oke, ya jadi minggu depan santai aja ya. Ya bisa on Iya, cam. Kalau misalnya bingung ngobrol aja, tanyain aja ya. Oke, gitu ya. iya, Ya pasti bisa. Kamu bisa kan? Ya, kamu kan pernah bikin project di Python Basic kan? Berarti bisa ngoding ya. Oke. Ya pernah bikin project iya, kan di Python Basic, bikin game. Ya, pernah kan? iya, Nah, berarti bisa pernah. ngoding. Oke. Ya aku udah nggak ragu lagi kamu bisa ngoding berarti. Oke, ya gitu Isat ya. Ngobrol ya. Jangan malu-malu. Oke. Ya, dadah. Oke, udah.